Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuri Duta Putri. Hari ini saya akan membahas MIT Ekonometrika. Yang pertama dimulai dari apa konsep ekonometrika. Ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika yang menjadi satu kesatuan yang bulat sehingga menjadi suatu cabang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan statistik pada ilmu ekonomi untuk mengestimasi hubungan ekonomi yang mempunyai tujuan untuk membuktikan dan menguji validitas ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas analisis regresi dan klasifikasi pembagiannya. Pertama, apa itu analisis regresi? Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel-variabel. Analisis regresi terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear dan non-linear. Regresi linear adalah suatu pendekatan hubungan antara variabel terikat atau X dan suatu variabel bebas yang biasa disebut dengan Y. Salah satu kegunaan regresi ini untuk melakukan prediksi terhadap data yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian, regresi non-linear merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model non-linear untuk mengetahui antara hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Untuk regresi linear terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana yaitu memiliki satu variabel bebas, dan untuk regresi linear berganda memiliki satu atau lebih dari variabel bebas. Regresi non-linear yaitu regresi eksponensial. Selanjutnya saya akan membahas konsep ordinary least square atau OLS. OLS merupakan suatu metode pendekatan estimasi fungsi regresi yang paling sering digunakan dalam analisis regresi untuk memperkirakan solusi dari sistem yang ditentukan secara berlebihan dengan minimalkan kesalahan error kuadrat. Selanjutnya, membahas tentang analisis tahapan pada analisis regresi. Yang pertama, uji normalitas, yaitu pengujian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasa digunakan jika ukuran sampel 30 data atau lebih. Selanjutnya, uji linearitas atau uji klasik yang digunakan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlu mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidak model regresi yang dihasilkan. Selanjutnya, kesalahan baku atau standar error adalah angka yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau pengukur jumlah variasi titik-titik observasi di atas dan di bawah garis regresi populasi. Standar error berguna untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam suatu peramalan. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R-square yang mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel variasi dependen untuk dalam mempengaruhi atau tidaknya terhadap variabel independen. Selanjutnya, uji T atau uji parsial yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Selanjutnya, uji simultan atau uji F, yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan uji analisis regresi berganda dengan menentukan uji normalitas atau uji linearitas dan kesalahan baku standar error, koefisien determinasi, uji simultan atau uji F, uji parsial atau uji T.
Langkah-langkah melakukan analisis regresi berganda untuk menentukan uji normalitas, uji linearitas, standar baku, koefisien determinasi, uji parsial, dan uji simultan atau uji F. Di sini saya sudah menyiapkan data berupa dalam bentuk Excel. Kemudian data ini saya copy dan pindahkan ke aplikasi SPSS pada menu data view seperti ini. Kemudian pada variabel view, name-nya kita ganti Y untuk variabel dependent dan X1, X2 untuk variabel independent. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas. Di uji normalitas ini kita memerlukan data residual, yang dimana data residual kita dapat menggunakan pertama analis, kedua regresi, ketiga pilih linear, selanjutnya pindahkan Y ke kotak dependent dan X1, X2 pindahkan ke kotak independent. Selanjutnya pilih save. Kemudian pada tabel residual pilih unstandard dessert. Kemudian continue. Kemudian oke. Di sini kita kasih keluar saja. Nah, di sini telah muncul data residual. Untuk melakukan analisis uji normalitas, selanjutnya kita akan melakukan analis, terus non parametric test, terus pilih legacity dialog, terus pilih satu sampel KS. Terus pindahkan data residual ke test variable list. Terus oke. Di sini telah keluar hasil outputnya, yaitu di mana pada sigma mengatakan bahwa nilai terdapat 0,2, yang pada tabel ini kita menggunakan standar error yaitu 0,05, sehingga kesimpulannya data yang kita distribusikan ini berupa data distribusi normal karena nilai sigma pada tabel ini terdapat 0,02, sedangkan untuk standar errornya hanya 0,05. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Pertama klik analis, kedua compare main, terus mean, terus pindahkan X ke variabel ke tabel layer 1 of 1 dan X2 pindahkan lagi. Kemudian option, kemudian klik test for linearity, terus continue, terus oke. Nah, di sini kita telah melihat tabel Innova. Tabel Innova ini menjelaskan tentang uji linearitas, di mana kita lihat pada tabel Innova nilai deviation from linearity signifikan yang diperoleh adalah 0,638 atau lebih besar dari 0,05 atau standar error yang kita gunakan, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linearitas signifikan antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya kita akan melihat seberapa besar standar error, yaitu yang pertama analisis, terus deskriptif statistik, terus explore, terus pindahkan Y ke tabel dependent, terus oke. Setelah oke, kita akan melihat hasil outputnya seperti ini, yang dimana pada standar errornya menunjukkan
bahwa hubungan variabel X terhadap variabel Y memiliki standar error 1,73845. Selanjutnya kita akan melihat uji koefisien determinasi. Yang pertama analisis, kemudian pilih regresi, terus linear. Setelah itu pindahkan Y ke tabel dependen dan X1 X2 ke tabel independen. Kemudian kita OK. Nah, di sini sudah terlihat pada tabel model summary. Pada tabel model summary yaitu hasil output yang diperoleh koefisien determinasi atau R² adalah sebesar 0,836 yang mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat adalah 8,36%. Kemudian untuk uji simultan atau uji F, yaitu kita lihat pada tabel Innova yang telah kita dapat tadi melalui aplikasi SPSS, di mana uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai F hitung terhadap F tabel. Pertama kita harus mencari F tabelnya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus K dibanding N dikurang K. Di sini K-nya sama dengan 2 dan N itu jumlah data, yaitu 10 kurang 2 menghasilkan 2 dibanding 8, menghasilkan 4,46, yang dimana 4,46 ini dilihat pada F tabel dengan tingkat kesalahan 5% atau 0,05. Maka berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 17,899 dengan nilai F tabel adalah 4,46, sehingga nilai F hitung terhadap F tabel lebih besar atau 17,899 lebih besar dari 4,46 di tingkat signifikansi 0,02 lebih besar daripada 0,05, maka menghasilkan H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan variabel Y. Selanjutnya uji yang terakhir atau uji T, yaitu terdapat pada tabel koefisien. Pertama kita akan mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis 1. Variabel X berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y, yang terlihat dari signifikan 0,09 lebih besar dari 0,05. Dengan nilai T tabel dicari menggunakan rumus alfa dibagi 2 dibanding N kurang K, K kurang 1. Dengan nilai alfa 0,05 dibagi 2 dibanding 10 kurang 2 kurang 1 menghasilkan 0,25 dibagi 7 dibanding 7 menghasilkan nilai 2,36462 yang dilihat pada T tabel. Bila nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 3,544 lebih besar dari 2,36462, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh antara variabel 1 atau X1 pada variabel Y. Yang kedua kita akan melihat pengaruh variabel X2 terhadap variabel 2 atau hipotesis 2. Variabel X2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal ini terlihat dari signifikan X2 yaitu 0,660 lebih besar dari 0,05. Dengan nilai T tabel dicari alfa dibagi 2 dibanding N kurang K, K kurang 1. Dengan nilai 0,05 dibagi 2 dibanding 10 kurang 2 kurang 1 menghasilkan 0,5
0,25 dibanding 7 menghasilkan nilai 2,36462. Berarti nilai T tabel lebih besar dibandingkan T hitung, karena dengan nilai minus 0,49 lebih kecil dari 2,36462, maka H0 diterima dan H2 ditolak. Secara hipotesis yang berbunyi tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 pada variabel Y. Selanjutnya membahas tentang apa perbedaan antara regresi dan korelasi. Regresi yaitu menunjukkan hubungan pengaruh. Dalam regresi terdapat istilah tergantung dari variabel bebas, sedangkan korelasi hanya menunjukkan sekedar hubungan. Dalam korelasi, variabel tidak ada istilah tergantung dan variabel bebas. Selanjutnya, perbedaan antara koefisien determinasi dan adjusted koefisien determinasi. Koefisien determinasi yaitu semakin baik apabila ditambah variabel. Semakin banyak variabel independen yang digunakan, maka akan semakin banyak noise dalam model tersebut dan tidak dapat dijelaskan oleh R-squared. Sedangkan adjusted koefisien determinasi, nilai R-squared adjusted tidak selalu bertambah apabila dilakukan penambahan variabel. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.